Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Shalom, selamat pagi anak-anak hebat SMA Immanuel Batu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya harap semuanya sehat dan tetap semangat. Nah, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Dari malam hingga pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan yang berasal dari Engkau. Bapa, di pagi yang sangat indah ini Tuhan, kami mau merenungkan sabda-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang berikan hati yang seperti Maria, yang mau mendengarkan dan mau melakukan firman-Mu. Bapa, kiranya Tuhan kami boleh dimengertikan oleh isi hati Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat dan mau menuruti perintah Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu pemberitaan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya hanya nama-Mu saja Tuhan yang boleh kami agungkan. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar tentang penciptaan hari yang ke-6. Bacaan kita terambil dari Kejadian 1 ayat 24 sampai dengan yang ke-31. Kita tidak akan membaca semuanya. Anak-anak bisa membacanya nanti ketika sudah pembelajaran selesai. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dia adalah yang awal dan sumber dari segala yang ada.
Bagaimana penciptaan 3 hari pertama? Allah menyiapkan wadah bagi penghuni-penghuninya. Demikian 3 hari kedua, sampai dengan dunia binatang diciptakan, adalah ciptaan untuk tujuan kemanusiaan. Matahari, bulan, dan bintang-bintang Allah ciptakan dan letakkan agar manusia mengenal waktu dan polanya. Hal ini penting supaya manusia bisa mengelola alam secara tepat sesuai dengan musim dan tentunya karakter dari berbagai ciptaan tersebut. Ikan dan burung Tuhan ciptakan untuk mengisi laut dan udara, menjadi bagian dari keasrian alam ini. Penciptaan ikan dan burung-burung pada ayatnya yang ke-21 menggunakan kata kerja yang khusus, yaitu bara, yang hanya muncul 6 kali dalam kisah penciptaan. Rupanya, penciptaan ikan dan burung merupakan tingkatan penciptaan makhluk hidup setelah sebelumnya alam yang diciptakan. Hal ini ditandai dengan munculnya pertama kali Allah memberikan ciptaannya itu untuk berkembang biak dan memenuhi ruangan yang Allah ciptakan khusus untuk mereka. Seperti yang disampaikan dalam Kejadian 1 ayat yang ke-22. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Akhirnya di hari yang ke-6, Tuhan menciptakan binatang darat, hutan, ternak, maupun hewan melata sebagai bagian akhir sebelum manusia diciptakan. Dengan ketiga bagian alam sudah terisi oleh berbagai makhluk hidup, lengkaplah sudah segala sesuatu yang dipersiapkan Allah untuk ciptaannya yang termulia, yaitu manusia. Manusia sebagai makhluk hidup yang utama dan mulia, karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bukan hanya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, manusia juga diberikan keistimewaan, yaitu dapat berkomunikasi dengan Allah dan merespon Allah. Manusia juga dikaruniai kemampuan khusus untuk mengembangkan diri agar hidupnya dapat dipakai oleh Allah. Itu sebabnya manusia diberi otoritas dan tanggung jawab untuk mengelola bumi dan segala isinya. Seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Walau demikian, otoritas itu bukan merupakan hak bagi manusia untuk merusak alam. Perintah untuk menaklukkan bumi bukanlah perintah agar manusia menjadi penguasa arogan yang berlaku sewenang-wenang atas alam. Memanfaatkan kekayaan alam memang merupakan tugas manusia. Tetapi bila proses pengolahannya mengakibatkan kerusakan ekosistem, jelas harus dipertimbangkan ulang. Bumi memang diciptakan untuk kepentingan manusia. Tetapi kita harus ingat bahwa yang disebut manusia bukan diri kita saja. Ada orang lain yang ingin juga menikmati keindahan dan keasrian bumi. Kita harus ingat bahwa bumi ini bukan
akan kita wariskan kepada anak cucu kita kelak di kemudian hari, melainkan sedang kita pinjam dari mereka. Maka jangan dirusak atau diperlakukan sembarangan. Karena kita harus mengembalikannya dalam keadaan yang seharusnya baik. Manusia diciptakan untuk menjadi suatu makhluk yang berbeda dari semua makhluk yang sudah diciptakan sampai saat ini. Daging dan roh, surga dan bumi, harus ditempatkan bersama-sama di dalam manusia. Dan dia harus disatukan kepada kedua dunia itu. Dan oleh sebab itu, Allah sendiri tidak hanya turun langsung untuk menciptakan, tetapi juga berkenan mengungkapkan dirinya dengan cara seolah-olah ia, yaitu Tuhan, memanggil seseorang penasihat untuk mempertimbangkan penciptaan manusia. Pada ayat yang ke-26, baiklah kita menjadikan manusia. Ketiga pribadi dalam Allah Trinitas, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, merundingkannya dan bersepakat di dalamnya. Karena manusia, ketika ia dijadikan, dimaksudkan untuk diabdikan dan dipersembahkan kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Dan dalam nama yang agung itulah kita, dengan alasan yang baik, dibaptis. Sebab kepada nama yang agung itulah juga kita berutang atas keberadaan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu ya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bangga. Kami dilahirkan di bangsa Indonesia, kami dibesarkan di bangsa yang Indonesia Tuhan. Bangsa yang penuh keragaman, bangsa yang kaya akan hasil alam. Kami bersuka cita Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur jikalau kami boleh segambar dan serupa dengan Engkau. Tapi Engkau ampuni kami Tuhan kalau perilaku kami, tingkah laku kami belum menyerupai Engkau, belum serupa dan segambar dengan Engkau. Kami masih jauh, penuh dengan dosa, penuh dengan khilaf. Engkau maafkan kami, Engkau ampuni kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang maha baik. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan hati kepada kami, Engkau mampukan kami untuk semakin hari kami boleh serupa dan segambar dengan Engkau. Berilah kami hati yang rendah hati Bapa. Kiranya Tuhan kami boleh mengelola bumi ini, kami boleh mengelola Indonesia ini Bapa. Kiranya Tuhan kami boleh nanti ketika Tuhan memanggil kami boleh mengembalikan semuanya itu dengan keadaan baik. Mampukan kami Tuhan untuk terus menjaga Indonesia ini, menjaga bumi ini sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, pada kesempatan indah ini Tuhan, kami maunya menyerahkan untuk pembelajaran kami selanjutnya, aktivitas kami selanjutnya Bapa. Kiranya Tuhan yang berkati anak-anak-Mu yang akan belajar Bapa, tambahkan kepandaian, Engkau semangati anak-anak Tuhan, agar kiranya terus punya akal budi yang baik, punya hati yang takut akan Engkau. Kiranya hanya nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan oleh anak-anak. Segala pujian dan hormat kami kembalikan padamu Bapa. Kami serahkan keseharian kami ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagi